Oke, kembali lagi sama Mas Mahmud. Kita tadi udah Rinjani udah Mas. Oke, Rinjani sudah. Nah, berkaitan dengan perporteran gunung Mas. Oke. Selain Rinjani apa Mas? Gunung yang berkesan. Waduh, kalau salah satu gunung yang paling berkesan di Jawa Tengah menurut saya adalah Gunung Slamet, Mas. Karena saya itu kan selama 3 tahun terakhir berdomisili di Purwokerto. Nah, setiap hari menyawang gagahnya Gunung Slamet. Setelah saya menggeluti dunia guide dan porter, ternyata Gunung Slamet itu memiliki keistimewaan tersendiri. Karena Gunung Slamet itu adalah gunung dengan vegetasi hutan tropis yang paling rapat lah yang pernah saya jumpai di area Jawa Tengah. Jadi walaupun musim kemarau, treknya itu tetap basah, tidak berdebu, sama hutannya tuh terasa sangat asri ya. Gunung Slamet salah satu yang paling berkesan. Gunung Slamet. Berarti kan Gunung Slamet latar belakangnya karena vegetasinya yang tebal. Iya, vegetasinya. Tapi Mas, Gunung Slamet itu kan secara keindahan ya Mas. Iya. Bagi pencinta alam yang suka estetik kayak gitu, kan area estetiknya cuma di puncak Mas, bener nggak? Nah, begitu kadang-kadang para pendaki yang berburu keestetikan, emang di Gunung Slamet tidak seestetik seperti Gunung Sindoro Sumbing atau Gunung Prau. Tapi Gunung Slamet memiliki sisi estetik tersendiri. Salah satu sisi estetiknya adalah di rutenya. Rutenya itu melewati pohon-pohon yang sangat besar Mas, terutama di area pos 2 menuju pos 3. Itu adalah area estetik bagi pecinta hutan tropis. Gunung Slamet itu memiliki sisi keindahan tersendiri. Dan setelah itu di puncaknya juga Mas, karena puncak Gunung Slamet ini kan tergolong gunung yang masih aktif. Jadi puncaknya, kawahnya, itu vibesnya memang sangat-sangat berbeda lah dengan gunung-gunung yang lain gitu. Untuk Slamet ini Mas, ya, lewat jalur mana aja Mas yang udah pernah? Nah, kalau untuk pendakian Gunung Slamet itu salah satu jalur favorit adalah jalur Bambangan. Kebetulan saya 4 kali ke Gunung Slamet itu lewat jalur Bambangan terus. Nah, itu menjadi jalur favorit saya. Karena jalur Bambangan itu terletak di sisi sebelah timur, lereng timur Gunung Slamet. Nah, jadi ketika mendaki Gunung Slamet via jalur Bambangan itu, ketika pagi hari kita akan disuguhi sunrise yang sangat indah. Ketika menjelang siang kita akan diberi teduhnya vegetasi di Gunung Slamet. Ketika menuju sore juga kita tidak akan kepanasan karena kita di sisi sebelah timur. Dan ketika summit itu Mas, summit Gunung Slamet via Bambangan itu, ketika momen sunrise di Pelawangan di pos 9, salah satu sunrise terbaik Mas. Munculnya matahari itu sangat menggelora. Nah, mungkin kalau di gunung-gunung yang lain seperti Gunung Prau, munculnya sunrise dibarengi dengan views Gunung Sindoro Sumbing. Tapi kalau di Gunung Slamet ini, munculnya sunrise itu dibarengi dengan lautan awan. Karena di Gunung Slamet itu kan, Gunung Slamet adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah. Nah, jadi biasanya trek summitnya di Pelawangan itu sudah mendapatkan lautan awan. Aku dulu Mas, itu kan sekali ke Slamet via Bambangan juga. Oh iya, Slamet via Bambangan. Bagi kami yang areanya sering ke Merbabu ya Mas. Oh iya. Sampean kan Slamet 4 kali, iya. Aku Merbabu udah 6 kali Mas. Sering ke Merbabu lah. Nah, jadi
kalau sampean melihat Slamet itu adalah jalurnya yang indah, kami ini Mas yang biasa melihat Merbabu setiap ibaratnya setiap pos yang disinggahi itu kan pemandangannya view terbuka. Nah, untuk Slamet ini kan pengalamanku dia sampai pos 9 seperti yang Mas Mahmud katakan full vegetarian. Iya, full vegetasi kayak gitu. Bagi orang-orang yang kayak aku ini Mas, gimana Mas untuk menikmatinya Mas? Nah, begitulah. Gimana ya? Karena sisi pandang atau selera setiap orang itu beda-beda. Kita tidak bisa memaksakan ya. Selera view setiap orang tuh beda-beda. Ada yang menyukai view sabana, menyukai view terbuka. Ada juga yang menyukai view hutan-hujan tropis. Ada juga mungkin yang menyukai view kabut. Nah, kalau masalah view itu kembali lagi ke masalah selera Mas, karena selera setiap orang beda-beda dan kita tidak bisa menjudge bahwa Slamet itu lebih indah dari Merbabu itu lebih indah dari Slamet. Tidak bisa, karena selera setiap orang itu beda-beda, hak berselera masing-masing, begitulah kira-kira. Dan setiap gunung itu istimewa. Setiap gunung memiliki keistimewaannya tersendiri. Kembali ke Slamet ini Mas. Iya. Kalau aku melihatnya Slamet itu yang jarang ditemukan di Gunung Merbabu istilahnya adalah banyak warung Mas. Iya. Itu gimana Mas untuk pencinta alam untuk menanggapi warung-warung tersebut Mas? Baiklah, jadi salah satu keunikan dan keistimewaan di Gunung Slamet adalah terdapat warung setiap posnya. Mungkin di beberapa gunung di Jawa Tengah ada yang seperti itu, tapi kalau di Slamet ini, kalau weekend pos 1 ada warung, pos 2 ada warung, pos 3, pos 4 itu tidak ada warung, karena pos 4 itu bisa dibilang area sakral, hantu. Setelah itu pos 5 ada warung, dan terakhir itu di pos 7 masih ada warung biasanya kalau weekend. Itu ada sisi positif dan negatifnya Mas. Kalau menurut saya lebih banyak sisi positifnya. Yang pertama, bisa memajukan perekonomian warga lokal. Dengan adanya warung-warung di sekitaran di pos-pos Gunung Slamet, warga lokal bisa berjualan. Begitu juga meringankan para pendaki. Buat teman-teman pendaki nih yang mungkin merasa ingin membawa logistik yang simpel-simpel, yang ringan-ringan, nanti untuk logistik tambahan jajanannya bisa jajan di warung-warung setiap pos yang ada di Gunung Slamet. Biasanya di Gunung Slamet itu setiap posnya ada buah, minumannya itu ada ya minuman rasa seperti Estajos dan Nutrisari. Setelah itu untuk gorengan, mie rebus, gitu biasanya tersedia. Siapkan saja budgetnya, karena harga di setiap pos itu biasanya berbeda-beda. Makin tinggi posnya, makin tinggi juga harganya, begitu. Itu kalau kalian pengen jajan di ketinggian, Slamet. Tuh, salah satu opsinya ke Gunung Slamet. Yang paling enak itu gorengannya sama semangka aku Mas. Iya, salah satu semangka yang paling nikmat adalah semangka yang dimakan ketika di gunung. Semangkanya sangat nikmat sekali itu. Tadi kalau kita melihat ke Rinjani kan ada porter-porter yang unik dan masyarakat yang unik itu Mas. Kalau di Slamet ada nggak Mas? Kalau untuk di Slamet sendiri
beberapa porter yang saya kenal adalah anak-anak muda. Nah, jadi anak-anak muda di Dusun Bambangan ini kebanyakan menjadi porter. Selain menjadi porter, biasanya mereka menjadi tukang ojek, ada juga menjadi petani. Jadi bisa dibilang anak muda di Bambangan ini mereka menetap mengabdi untuk Dusun Bambangan. Jarang lah anak muda Bambangan itu yang merantau keluar kota. Karena apa? Karena ya di Bambangan sendiri bisa dibilang pertaniannya itu sangat mensejahterakan. Setelah itu dengan adanya pendakian jalur Bambangan ini juga para anak muda itu menjadi porter, setelah itu juga menjadi tukang ojek di Slamet. Itu menjadikan mata pencaharian, sehingga warga masyarakat terutama anak muda-muda di Dusun Bambangan itu tidak perlu lagi merantau keluar kota. Mereka menetap di Dusun Bambangan saja sudah tercukupilah kebutuhannya, seperti itu. Itu salah satu keunikan porter dan masyarakat sekitar. Kalau untuk area yang paling keren lah Mas, Slamet itu ada apa sih Mas? Kalau kita melihat ke Rinjani kan ada letter E, kemudian ada Segara Anak, kayak gitu. Di Slamet ada apa Mas? Nah, kalau menurut saya area yang paling megah view-nya, area yang paling istimewa pemandangannya adalah ketika di puncak area dekat kawah. Karena di puncak area dekat kawah Gunung Slamet itu akan menyajikan pemandangan yang berbeda. Di kawah Gunung Slamet itu adalah kawah yang aktif, jadi setiap saat masih mengeluarkan asap, aroma belerang. Jadi ketika di puncak itu kita akan merasakan vibes yang sangat berbeda, tidak seperti di tempat-tempat lain lah. Di puncak Gunung Slamet itu salah satu tempat yang paling keren. Setelah itu ada juga area pos 4. Area pos 4 Gunung Slamet disebut juga dengan pos Samarantu, samar-samar berhantu. Itu menurut cerita lokal, kepercayaan warga masyarakat Bambangan di pos 4 Gunung Slamet itu adalah area yang bisa dibilang disakralkan. Karena apa? Karena di situ ya terdapat pohon-pohon besar. Karena ya bagaimanapun kita harus menghormati lah tradisi, menghormati kepercayaan warga setempat untuk menjaga area itu. Jadi ketika di area pos 4 itu kita tidak boleh berhenti terlalu lama, tidak boleh berkata-kata kasar, dan tidak boleh mendirikan tenda di area pos 4 itu. Terlepas dari kepercayaan mistisnya, karena di area pos 4 itu juga terdapat vegetasi pohon-pohon yang masih lumayan cukup besar-besar lah rantingnya tuh. Jadi lumayan berbahaya, apalagi ketika terjadi angin kencang atau badai. Nah, itu berpotensi rantingnya atau pohonnya pada ambruk menimpa, begitu area-area di Gunung Slamet. Gunung Slamet tadi selain ibaratnya yang paling megah dan menawan, salah satunya kan di puncak dekat kawah. Berarti kan puncaknya ada banyak Mas. Iya. Ada berapa Mas puncaknya Mas? Kalau area puncak di Gunung Slamet itu yang titik tertingginya adalah titik yang di sebelah timur. Nah, itu menjadi puncak dari Gunung Slamet via Bambangan. Setelah itu ada puncak ke kawah. Setelah itu ada juga puncak yang dari jalur lain, dari jalur Guci, dari jalur Baturaden. Berarti itu udah beda area. Iya, beda area. Kalau yang dari jalur Bambangan itu kan di sisi sebelah timur. Kalau dari jalur Guci itu di sisi sebelah utara. Kalau dari jalur Baturaden itu di sisi sebelah selatan. Setiap jalur memiliki puncak, dan setiap puncak memiliki ciri khasnya masing-masing, begitu.
untuk summit Mas, kalau pengalaman kami menuju ke puncak dari pos 9 Ya. itu ekstrim Mas menurut kami ya Mas ya. Dan di registrasi di pos pendakian kayaknya itu nggak ada asuransi Mas dari pos 9 sampai ke puncak. Asuransinya cuma sampai pos 9. Itu bener nggak Mas? Jadi terkait batas aman pendakian Gunung Slamet yang direkomendasikan oleh pihak Basecamp memang hanya sampai pos 9. Karena apa? Karena radius 3 meter dari puncak adalah itu area yang tergolong rawan. Tapi ketika cuaca memungkinkan dan kondisi fisik prima, tidak ada larangan untuk menuju puncak. Terkait dengan asuransi itu tadi, jadi keamanan dan keselamatan setelah lepas dari pos 9 adalah menjadi tanggung jawab masing-masing. Karena apa? Yaitu tadi, karena radius 3 meter dari puncak adalah area zona 2 waspada, seperti itu. Artinya waspada karena gunung masih aktif. Yang pertama waspada karena gunung masih aktif, karena sewaktu-waktu bisa saja terjadi erupsi yang besar. Setelah itu area pos 9 ke atas adalah area trek bebatuan, kerikil berbatu. Itu tergolong area yang lumayan berbahaya dan jadi tidak disarankan oleh pihak Basecamp. Tapi ketika cuaca aman dan kondisi prima, tidak ada larangan untuk menuju puncak Gunung Slamet, seperti itu. Jadi kalau pengalaman kami, selain kita melihat sosial media ya Mas ya, kalau sosial media itu kan memang luar biasa, lumayan ekstrim lah istilahnya kan. Apalagi yang via Gucci. Via Gucci kan kita pakai tali ya. Iya, pakai tali. Kemarin malah ada kasus yang kayaknya jatuh, nggak tahu jatuhnya kepleset, tapi kayaknya nggak fatal ya. Iya. Cuman jatuh aja. Kemudian yang di Bambangan ini, pengalaman kami pun itu memang jalurnya sangat terjal dan batunya bisa dikatakan sebagian cukup gampang ambrol kayak gitu ya. Dan kami itu Mas, kalau ibaratnya bawa teman-teman perempuan lah istilahnya itu, kok kayaknya nggak berani dilepas kayak gitu Mas. Gimana pengalamannya Mas kalau nganter perempuan khususnya kalau lewat situ? Baiklah, untuk pengalaman saya summit Gunung Slamet itu memang areanya tuh bisa dibilang area yang cukup teknikal, cukup berbahaya. Maka dari itu disarankan untuk teman-teman yang ingin mendaki Gunung Slamet itu harus ada dampingan orang yang sudah pernah mendaki ke Gunung Slamet. Jika tidak, bisa memakai jasa porter atau guide. Hubungin. Maka dari itu, demi keamanan dan keselamatan harus dengan pendampingan orang-orang yang sudah pernah atau orang-orang yang profesional di bidangnya, seperti itu. Karena olahraga mendaki gunung adalah salah satu yang tergolong olahraga ekstrim, olahraga minat khusus yang ekstrim. Maka dari itu diperlukan persiapan, diperlukan bimbingan. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin ke Gunung Slamet dan belum pernah atau ingin merasa lebih safety, bisa hubungi kami untuk menjadi guide di pendakian Gunung Slamet gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi teman-teman, mendaki gunung itu adalah olahraga ekstrim, betul, bukan liburan. Betul. Kalau mau liburan ke pantai kau. Olahraga ekstrim harus persiapan, segala sesuatunya dipersiapkan. Ingin lebih safety,
gunakan jasa porter dan guide begitu. Selain itu ada enggak hal-hal mungkin terkait selamat yang belum kita sampaikan ini untuk untuk hal-hal lain tentang Gunung Slamet. Jadi akhir-akhir ini ya Mas ya, sedang FOMO, sedang musim pendakian itu pada TikTok. Jadi salah satu yang jadi keresahan adalah Gunung Slamet di TikTokin Mas. Sebenarnya tidak menjadi masalah ketika teman-teman itu memang penghobi olahraga seperti running atau trail run itu tadi, bisa menjadikan Gunung Slamet adalah area latihan atau area bertektok. Untuk yang FOMO ini, mohonlah kalau mau ke Gunung Slamet apalagi tektok, jangan mendadak, harus dipersiapkan dulu, persiapkan fisiknya, dipelajari dulu rutenya seperti apa, elevasinya berapa, jarak tempuhnya berapa, persiapan logistiknya juga, karena di Gunung Slamet ada warung kan, persiapkan sangunya begitu ya. Jangan asal-asal ya Dik ya. Betul, jangan asal-asal, jangan ya Dik ya, nanti di pos Mones ya. Begitu.